Piala Pasundan 3 mas, tingkat nasional. 5 kelas itu bisa hat-trick, bisa juara 1 di 3 kelas. Juara 1 Piala DPR, juara 1 Piala Presiden RI mas ini mas. Kalau bosen sih belum mas. Nama saya Bangkit dari Klaten. Saya di Jakarta udah sekitar 10 tahun, dari mulai 2010. Ya udah menggeluti dunia burung karena hobi, dan di sini saya juga lomba, juga ternak dengan nama Gladiator Bird Farm. Dulu orang tua saya itu setiap bepergian itu pulang selalu membawa burung, membelikan burung untuk saya, dan dari situ saya rawat, burung mulai bunyi, dan akhirnya saya mulai seneng dengan itu, dengan kicauan burung yang awalnya cuman iseng-iseng aja dipiara asal bunyi, dipiara asal hidup, tapi lama-kelamaan memang burung itu ada nilai plusnya. Memang dari cara dia berkicau itu ada seninya. Kalau saya menikmati burung itu, pagi kita bangun, kita bersihin, kita ganti pakan, terus dia bunyi, sambil ngopi kita dengerin, waduh nikmat banget. Obat lelah pokoknya. Itu beda sama ikan, mungkin ya orang-orang ikan pasti melihat gerak dan warnanya. Kalau saya dari burung saya nikmati dari alunan lagunya, dari kicauannya gitu. Kalau kenari mas itu bagi saya simpelnya dari segi rawatan. Dari segi rawatan dia butuh pakan bijian, terus EF-nya, extra foodingnya, maksudnya pakan penunjang yang lain itu lebih gampang. Dia dikasih sawi putih bisa, jagung, apel, terus kayak sawi hijau, apa aja dia mau. Burung kenari ternakan saya bisa bikin saya stres mas. Lah tadi kan ngomong enaknya, kalau sekarang ngomong yang pas nggak enaknya. Bagi saya ya, ternak burung itu kan tidak bisa asal menjodohkan. Terus dia nanti proses kawin, dari proses kawin, setelah kawin dia akan nelur, netas, dan ngeloloh. Lah di situ mas yang bikin kadang kita stres. Sekarang burung kenari udah mau kawin, kadang ada yang cuman kawin terus dia nggak mau nelor. Kadang kita udah berharap, wah udah kawin, wah besok pasti nelor. Ternyata harapan kita di PHP sama burung, dikasih harapan palsu kan. Setelah proses kawin bisa nelor, kita harus nunggu 14 hari mas. 14 hari itu nanti dia 14 hari, paling telat-telatnya sekitar 2 hari, dia ke 16 hari itu nanti dia akan menetas. Kalau sudah umur 5 hari sampai 7 hari usia telur itu bisa dicek mas pakai senter. Jadi kalau dia udah kehitaman, ada urat-uratnya, berarti dia nanti akan isi. Tapi kalau telur itu udah bening ya berarti nggak bakalan isi dan nggak bakalan netes. Terus setelah telur itu kan nanti menetas mas. Setelah menetas indukannya itu ada yang nggak sayang juga sama anaknya. Contohnya dia nggak mau ngeloloh anaknya. Lah itu nanti juga resikonya ke anaknya, resiko mati kan begitu. Setelah 4-5 hari dan seterusnya itu isi induk ini dia mulai birahi lagi mas. Kalau birahi lagi nanti dia otomatis minta kawin sama pejantan. Itu anaknya pasti nggak akan diurus.
situ Mas. Kenari itu harus bersih karena apa? Karena dia juga rentan penyakitnya di kaki, dia bisa jamuran dan macam-macam kalau penyakit kaki di kenari. Terus dia mata juga senot, bisa mata berair, nanti dia akan bengkak dan menimbulkan kematian pada akhirnya. Terus kalau peternak rata-rata kutu Mas. Jadi kutu itu ya menyebabkan burung nanti nggak maksimal, intinya begitu kalau kutu. Dia bisa poligami ya kalau kenari sistemnya, jadi mungkin bisa 2-3 dalam satu pejantan. Tapi cara kawin dia harus diatur. Jadi seandainya pas semuanya birahi barengan, ya itu dalam sehari kita bisa 3 kali mengawinkan pejantan. Jadi si betina yang pertama dikawinin pagi, terus yang kedua siang, yang ketiga malam itu bisa. Ya dengan catatan kondisi pejantan harus benar-benar fit. Jadi rawatan itu dimaksimalkan, kasih pakan yang enak, EF-nya yang enak. Insya Allah Mas, kalau kita sayang sama burung, pasti burung nanti akan memberikan kita yang terbaik. Kalau bagi saya gitu. Awalnya mencoba Mas ke lomba itu, pengen tahu juga apa sih yang dilombakan dalam lomba burung itu, pengen tahu kan. Karena dulu pertama kali saya punya murai batu, saya rawat hampir setahun, akhirnya saya bawa ke lomba. Alhamdulillah waktu itu sekali nyoba langsung juara 1 dan akhirnya ketagihan Mas. Jadi setiap minggu itu waktu itu harga tiket latihan cuma 5.000 dan setiap juara 1 mendapatkan 25.000. Itu bagi saya dulu udah gede banget Mas, 25.000. Jadi terus ketagihan lama-kelamaan kok burung saya jalan, dan akhirnya banyak orang yang menanyakan, Mas burung mau dijual nggak? Ternyata ada nilai plusnya. Selain kita setiap hari merawat burung, menjadikan burung itu bagus, kita akhirnya dibayar dengan kerja burung di lapangan. Nah, dibayar dengan kerja burung di lapangan, kita mendapatkan ya uang pakan lah istilahnya bagi saya, mendapatkan uang pakan karena kita merawat tiap hari memerlukan biaya juga. Dan akhirnya kok di situ ada penawaran yang bagus Mas. Ya alhamdulillah, terus saya akhirnya burung saya jual, terus saya kok mulai timbul rasa, wah kalau begini berarti memang ada plusnya ya di dunia burung ya kan gitu. Akhirnya saya nyari lagi kok saya waktu itu melihat kenari Mas. Jadi kenari itu setelah saya tahu yang dinilai kan setiap event organizer lain-lain Mas. Jadi kenari itu ada pakemnya, ada yang nilainya dari durasi kerja, durasi lagu, ada gaya juga dan lain sebagainya. Nah itu semakin unik gitu loh Mas. Terus saya mencoba akhirnya di burung kenari, coba-coba, terus di situ saya bisa juara. Ya akhirnya seperti pengalaman saya merawat murai tadi, juga penawaran juga lumayan bagus, berarti bisa menghasilkan. Dari situ saya selalu mencoba Mas untuk mendapatkan hasil burung yang maksimal agar nanti burung itu selalu bisa juara. Dan bikin burung juara itu nggak gampang Mas, karena kalau kenari ya pastinya semua burung memang kalau kurang birahi, burung juga nggak ada vektornya, dia juga kurang narung istilahnya, nanti efeknya ke bunyi, dia jadi putus-putus, dia kurang anteng dan nakal. Ya kalau kita ngerawat burung itu ibaratnya kita ngerawat diri kita sendiri. Kita sayang ke kita, ya otomatis badan kita sehat dan lain sebagainya. Kalau kita seneng ngerawat burung, kita rawat dengan sepenuh hati, imbal baliknya dia akan
sehat terus, kita nggak repot kan kalau sehat terus. Karena apa? Kalau burung sehat terus menekan kematian, jadi kita nggak rugi lah istilahnya kan gitu. Terus kalau kita rawat sepenuh hati, burung kan berkicau, dia seneng juga, bunyi terus, kita kan ikut seneng pastinya mas, kan gitu. Yang penting intinya kalau kenari itu sangkar harus selalu bersih, harus selalu dibersihkan untuk kesehatan lingkungan kita dan burung. Kalau untuk masalah perawatan, dari pagi kita keluarkan, kita bersihin, kita ganti pakan, kita jemur. Waktu kita jemur kita kasih cepuk mandi, biar dia mandi sendiri mas. Jadi nanti burung itu kalau disediain cepuk mandi, dia akan mandi sendiri. Enaknya burung ini begitu, jadi kita nggak usah repot mandiin. Setelah penjemuran nggak usah lama-lama sih, 1 jam itu juga udah cukup, tergantung panas mataharinya ya. Kalau bagi saya penjemuran burung itu yang bagusnya di antara jam 7 sampai jam 8 ataupun setengah 9, maksimalnya jam 9. Kalau panasnya panas banget, setengah jam 1 jam juga udah cukup gitu. Jadi setelah penjemuran kita angin-angin biar burung berkicau. Terus nanti kalau kita mau berangkat kerja tinggal dikerodong, diselimutin, kita taruh biar burung istirahat. Kalau malam juga harus dikerodong ya, karena apa? Menjaga si burung ini biar nggak digigit nyamuk. Selain kedinginan, biar nggak digigit nyamuk. Kalau kenari begitu, mungkin burung yang lain pun juga sama begitu pastinya. Seneng ya teman-teman pada miara burung, terus mereka pada ternak, jadi burung nggak akan habis karena dia diternak terus dan akan menghasilkan anak terus yang lebih banyak. Harapan saya di pasaran itu selalu ramai mas, jadi putaran ekonomi di burung ini juga nggak berhenti itu. Tapi ya memang ada masanya mas, kalau ternak begini masanya kadang cuaca yang panas, cuaca yang dingin itu kita agak kewalahan karena banyak kendala dari cuaca itu. Jadi banyak burung yang mati, banyak burung yang nggak jadi. Nah di situ, saat itu nanti nilai jual pasti akan tinggi. Dari Gladiator Bird Farm ini saya memakai pejantan yang pastinya udah jalan lapangan, jadi nggak sembarangan saya memilih pejantan dan betina. Kalau betina itu dari terah yang bagus, dari teman-teman saya ambil, terus saya memastikan burung pejantan saya yang saya pakai buat ternak itu pasti udah jalan lapangan, dia pastinya udah bersertifikat lapangan. Kebanyakan anakan saya simpen mas. Kenapa saya simpan? Jadi saya itu pengen tahu dari pejantan ini, dari indukan ini, dari silangan ini dan silangan itu, saya pengen tahu hasilnya mas. Jadi saya nggak semata-mata asal beternak ada anaknya saya jual, enggak. Saya mengutamakan kualitas ya mas ya, bukan kuantitas. Dari pejantan pilihan yang buat lapangan, betinanya juga pun pilihan juga. Makanya banyak teman-teman yang tahu saya itu pasti mereka ngantri, pasti mereka minta nanti ya yang ini yang itu buat saya. Pejantan yang saya pakai dan saya buat lomba di lapangan pasti kenari seri yang gede. Bikin kenari gede bunyi apalagi juara di lapangan itu susahnya minta ampun mas. Makanya saya memelihara kenari ini rata-rata pasti yang gede. Dari seri F2 pasti ke atas, F2, F3 dan seterusnya, dan Yorkshire itu yang saya pelihara mas. Sukses terus mas Bandi. Terima kasih. Sama-sama.